الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa tidak lupa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena setiap hari kita masih bisa menikmati limpahan nikmat-Nya berupa nikmat apa saja. Dan yang paling utama adalah nikmat umur, kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, siapa saja yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya tidak ada orang yang terganggu oleh orang lain karena ucapannya maupun tindakannya. Bahkan yang lebih utama lagi adalah kaum muslimin yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib, yaitu menggembirakan muslim yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa penting sekali bagi kita selaku orang muslim bisa menggembirakan orang muslim yang lainnya? Ada dua alasan. Yang pertama adalah berdasarkan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin, yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang pertama hayyin, kemudian yang kedua layyin, kemudian yang ketiga qarib, kemudian yang keempat sahal. Kita akan bahas satu persatu secara cepat. Golongan yang pertama yang haram disentuh api neraka adalah
hayyin. Apa itu hayyin? Yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak bicara yang jelek, tidak bicara yang menyakiti orang lain. Itu namanya hayyin. Kemudian yang kedua adalah layyin. Orang yang selalu menginginkan kebaikan orang lain. Saya berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, apakah bagi orang lain itu menyenangkan atau tidak? Nah, orang yang layyin ini selalu memikirkan seperti itu. Kalau perbuatan saya ini menyakiti orang lain, maka akan saya hentikan. Ini adalah orang yang layyin. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang qorib, yaitu orang yang mudah akrab. Orangnya ramah, mudah tersenyum, dan mudah diajak bicara. Ini adalah 3 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian orang yang keempat adalah sahlun, yaitu orang yang suka mempermudah sesuatu. Artinya tidak suka mempersulit yang tidak perlu dipersulit. Orang yang sahal ini adalah orang yang juga suka menolong, kemudian selalu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Kalau ada teman yang punya masalah, dia membantu. Ini adalah orang yang sahal. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kenapa seorang muslim layaknya adalah menggembirakan muslim yang lain. Alasan yang kedua adalah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, kemudian meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah keutamaan bagi orang yang mampu menggembirakan orang lain dan membuat orang lain bahagia. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, bisa selalu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil karim al-mumajjid wa ala alihi wa ashabihi alladzina sayyaduddin bi'azmin qawiyyin wa azizil mamad. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajah. Allahumma inna
نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.